Bismillahirrahmanirrahim. Pesan ini terkhusus bagi mereka yang sudah menikah, yang mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih daripada 20 tahun. Dalam keseharian, biiznillah, saya banyak mendampingi teman-teman yang bermasalah rumah tangganya. Bahkan orang-orang yang jauh lebih tua dari saya, lebih senior, yang sudah 20 tahun, 30 tahun kita masih dampingi problem rumah tangganya. Banyak di antara mereka yang memutuskan untuk bercerai. Banyak juga di antara mereka yang memutuskan untuk bertahan dengan berbagai macam problem dinamika masalah rumah tangganya. Namun dia bertahan, mempertahankan rumah tangganya demi keutuhannya. Ada yang bertahan karena anak, ada yang bertahan karena materi, dan juga ada yang bertahan karena berbagai macam hal. Bagaimanakah ketika kita rumah tangga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman? Pertama, pesan saya kepada mereka, ketika kita diuji rumah tangga, sadari dan fahamilah bahwa dengan siapapun kita menikah, ujian itu akan selalu ada. Dengan mungkin suami kita atau dengan istri kita, misalnya yang cantik, atau suami kita yang kaya raya, mungkinkah kita terbebas dari masalah? Tidak. Karena masalah itu adalah keniscayaan dalam hidup. Berganti pasangan pun kita pasti akan juga dihadapkan dengan masalah-masalah yang baru. Jadi ketika ada masalah yang baru, bukan kita lari dari masalah tersebut, tapi kita perbaiki. Bagaimana sebaiknya ketika kita ditimpa masalah dalam rumah tangga, berceraikah atau bertahankah? Maka lakukanlah hal ini. Pertama, ketika ada masalah, introspeksilah apa yang perlu kita benahi sebagai suami atau sebagai istri. Mungkinkah ada sikap kita yang kurang baik, mungkin ada yang perlu kita perbaiki dalam interaksi dengan pasangan kita, suami atau istri. Kalau setelah kita introspeksi, maka ajaklah ngobrol pasangan kita. Apakah suami kita, apakah istri kita, dari hati ke hati. Ini langkah yang kedua. Setelah introspeksi, ajak ngobrol pasangan. Namun kalau seandainya juga pasangan ini masih belum memungkinkan untuk ngobrol bersama, libatkan orang lain. Libatkan pihak ketiga, apakah ustadz, apakah konselor keluarga, ataukah orang yang tertua di keluarga kita. Maka insya Allah dengan melibatkan orang lain, mudah-mudahan bisa memberikan menjadi penengah dalam rumah tangga kita. Tapi hati-hati juga. Ada yang pihak ketiga bukan malah menolong, justru malah menjadi racun masalah problem selanjutnya dalam rumah tangga kita. Jadi hati-hati dalam berkonsultasi terkait masalah konflik dan masalah rumah tangga ini. Dan yang paling penting, teman-teman sekalian, sebelum kita bicara introspeksi, sebelum kita berbicara terkait komunikasi suami istri untuk menyampaikan apa kekurangan kita, mengevaluasi bersama terkait pasangan, dan sebelum kita melibatkan pihak ketiga, yang paling penting dalam rumah tangga adalah banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Karena bisa jadi masalah-masalah yang timbul itu karena mungkinkah kita telah melakukan dosa syirik kepada Allah, mungkin kita telah berzinah kepada Allah, mungkin kita telah menonton tayangan-tayangan video-video yang kotor, mungkin kita lalai kepada orang tua. Maka yang pertama adalah ketika kita ingin memperbaiki rumah tangga kita, teruslah kita perbaiki taubat kepada Allah. Bersihkan diri kita. Karena bisa jadi masalah ini timbul karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Perbaiki ibadah kita, perbaiki infak kita, perbaiki sedekah kita. Maka dengan ini insya Allah, Allah mudahkan masalah-masalah yang ada pada rumah tangga kita. Setelah kita bertaubat, baru lakukan tadi. Sambil introspeksi, sambil komunikasi dengan pasangan, libatkan pihak lain. Maka insya Allah bersama ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Yakinlah ketika kita terus memperbaiki diri kita kepada Allah, maka bersama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki urusan rumah tangga dan keluarga kita.